dipungkiri ya kalau sekarang branding it's very important, orang juga sangat visual gitu. Dan identity brand itu orang juga harus melekat. Gimana caranya dalam waktu 3 detik sebut your brand udah kebayang sebenarnya it's about apa gitu. Dan tadi kalian pastiin juga kalau kalian ini punya karakter yang memang it's a winning character gitu. Gak gampang nyerah gitu ya, yang tanggung jawab gitu ya, yang memang go bold and beyond gitu ya. Karena percuma kalau misalnya kalian udah prepare ini itunya tapi akhirnya karakternya destroy everything gitu, sama aja kan. Lanjut lagi teman-teman dengan kita nih dari narasumber yang inspiratif kali ini tuh ada Kakak Peter Scherer, foundernya Wahyu. Kita di video sebelumnya nanti teman-teman mesti dengerin kisah perjuangan beliau tuh seperti apa yang ngebentuk mentalnya. Jadi dari penolakan, dari kegagalan, dari bisnis, dari pandemi itu mesti ngalamin pivot segala macam. Tapi justru itu jadi pembelajaran yang mahal. Makanya kenapa kita di sini pengen pick his brain ya. Tapi mungkin sedikit sekarang kan udah cerita Peter Scherer dari Wahyu Ventures gitu kan ya. Kemarin tadi udah perkenalan, boleh perkenalan dikit lagi buat teman-teman yang ketinggalan di episode sebelumnya. Wahyu Ventures, silahkan singkatnya gimana? Salam kenal teman-teman, nama saya Peter. Sekarang saya lagi gedein yang namanya Wahyu Ventures, di mana kita mencari F&B yang ingin di scale up gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang merasa bahwa kalian ini seorang founders yang punya growth mindset, pengen berkembang, dan kalian merasa produk kalian unik, unggul gitu dibanding kompetitor, dan terutama kalian percaya gitu ya kalau misalnya brand kalian ini bisa mendunia, boleh kontak saya dan kita bisa ngobrol-ngobrol sebagai partner yang bisa akan membantu kalian untuk bisa bersinar. Asik banget kan? Seperti kita slogan bersinarlah dengan cahayamu sendiri, gila. Gue seneng banget nih. Nah kalau gini kan ya, tadi kita udah ngomongin dari video sebelumnya tuh teman-teman banyak kisah perjuangannya. Sekarang kita mau ngomongin gali ilmunya. Nah kalau kita ngomongin nih tantangan biasa pengusaha kuliner kan banyak F&B ya. Mau di scale up, itu biasanya apa sih yang pertama kali di touch on? Problemnya tuh biasanya paling umum apa? Terus ini teman-teman catat ya, ini ilmunya bakal padat banget. Silakan. Sebenarnya kalau kita pakai case Wahyu Ventures aja ya. Boleh. Gitu. Apakah mereka ini bisa kita inject dan kita bantu seperti apa gitu. Nah biasanya fase pertama ini kita seperti dokter check up gitu. Kita akan ngecek 8 aspek bisnisnya mereka. Itu yang pertama itu adalah yang akan kita lihat tentunya dari sisi produk gitu. Produk mereka ini sebenarnya udah powerful atau belum. Produk mereka ini sebenarnya udah ada SOP atau belum. Produk mereka ini bisa diimprove apa enggak gitu. Jadi memang kita lihat produknya dulu nih gitu. Terus kemudian yang kedua kita lihat mereka dari sisi operasional gitu ya. Ini operasionalnya udah efisien atau belum gitu. Ini operasionalnya ini mereka udah ada, balik lagi, udah ada SOP atau belum gitu ya. Kemudian yang ketiga yang gak kalah pentingnya pasti dari sisi finansial gitu. Finansialnya mereka sudah rapi atau belum, udah sesuai atau belum gitu. Kadang kita tahu banyak banget UKM yang justru lemahnya dari sisi finansial karena mungkin dari sisi produk mereka udah cukup kuat gitu kan. Nah kemudian yang keempat kita lihat juga dari sisi people-nya gitu. Apakah memang people-nya ini mereka sudah punya culture value yang baik atau enggak gitu ya. Terus kemudian apakah mereka open minded apa enggak, balik lagi. Jadi kita juga ngeliatin people-nya ini oke apa enggak, karena bisa jadi produknya oke tapi ternyata restoran kan is about hospitality ya gitu. Ternyata secara people-nya juga culture-nya juga nggak sehat gitu, nggak baik gitu ya. Nah kemudian kita juga ngeliatin dari sisi brandingnya mereka gitu. Apakah brandingnya ini sudah cukup menggambarkan produknya dengan tepat apa enggak. Kemudian kita juga ngeliatin dari sisi marketingnya, gimana cara marketingnya mereka selama ini gitu. Kemudian kita juga ngeliatin dari sisi salesnya, mereka lokasinya udah tepat belum sih gitu. Terus cara berjualannya selama ini apa sih, strateginya seperti apa sih gitu. Jadi memang kita melihat segala aspeknya. Ini kayak istilahnya kalau orang
orang check up kesehatan lah gitu. Kalau kita bisnis check up gitu. Nah dari sana biasanya kita akan kelihatan nih sebenarnya apa namanya ya terakhir tentunya bisnisnya sendiri gitu. Betul. Sebenarnya mau dibawa kemana sih visi misinya, Hmm. people-nya pada tahu gak sih ini mau Hmm. dibawa kemana. Jadi nggak cuma sekedar punya produk yang enak aja gitu. Kadang orang merasa, oh saya punya produk yang enak gitu dan saya pasti berhasil gitu. Padahal belum tentu juga. Banyak banget yang kita lihat produknya enak sebenarnya gitu. Tapi nggak berhasil gitu. Hmm. Karena ya again ada 8 pilar yang sebenarnya yang perlu kita ngeliatin satu persatu Hmm. gitu. Jadi itu sih yang memang kita sangat lihatin. Apa aja tuh? Boleh di-share gak? Iya, yang tadi 8 ya, Heeh. yang tadi 8 sebenarnya. Jadi kita benar-benar ngeliatin sih produknya, kita cobain nih, ya Hmm. kan. Cobain, oh Enak. kayaknya enak nih ya, Oke. bisalah diterima gitu ya sama Hmm. orang banyak gitu ya, Ya. gitu. Terus kemudian yang kedua, yang tadi operasionalnya. Hmm. Punya produk yang enak, tapi kalau misalnya ternyata operasionalnya akhirnya banyak bocornya juga bahaya, nggak efisien gitu Hmm. cara kerjanya gitu ya. Dan akhirnya boncos juga sebenarnya gitu. Dan akhirnya bisa juga sulit untuk scale up. Ya ujungnya operasionalnya kayaknya cuma bisa satu tempat doang nih gitu, Iya, sulit iya, untuk iya. duplikasi gitu. Contoh kayak mungkin restoran yang kokinya heavy cooking segala Betul, macam ya, ya, betul, ya. betul. Nah terus kemudian yang ketiga finansial ya kan. Oke. Bisa jadi mereka merasa bahwa revenue-nya tinggi gitu ya, mereka merasa bahwa wah sales-nya bagus gitu, tapi karena finansialnya berantakan, banyak hal yang mungkin nggak detail gitu, akhirnya boncosnya juga banyak, kebocoran juga banyak terjadi gitu. Iya. Tiba-tiba, oh iya lupa bayar ini, akhirnya malah negatif bisa jadi Iya, iya, gitu. iya, iya, iya. Nah terus kemudian yang keempat, people-nya gitu, kita bahkan bisa interview karyawan-karyawannya gitu. Do you believe with this company gitu? Do you believe with this brand gitu? Terus kemudian cara mereka nge-treat apa namanya customer-nya seperti apa? Ngerti gak sih sebenarnya founders-nya inginnya seperti apa gitu? Hmm. Ngerti gak sih brand-nya mengenai apa gitu? Nah kemudian kita juga lihat bisnisnya juga nih, maksudnya founders-nya ini bisnis mau dibawa kemana sih? Iya. 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi gitu. Iya, iya, iya. Apakah memang ya udah cuma sekedar jalan aja dari hari ke hari gitu. Nah, Brand-nya ya, jadi ya. itu Chef Desi juga di beberapa episode sebelumnya ada Chef Desi ya, female master chef pertama. Mhm. Dia bilang katanya, iya brand-nya sari laut tapi jual ayam bakar. Ayam laut sih tuh, Ya. boleh juga sih. Bener. Iya, Nah itu sebenarnya lanjut. relate sama yang ke-6, Oh itu ke-6, oke. Yang branding branding. Tadi gitu. 4 dulu nih, yang 5 apa nih? Bisnis tadi, Bisnis ya, oke. bisnis ya Yang gitu. ke-6. Yang ke-6 branding gitu. Tadi we are ya nggak bisa dipungkiri ya kalau sekarang branding it's very important, orang juga sangat visual gitu. Dan identity brand itu orang juga harus melekat. Gimana caranya dalam waktu 3 detik sebut your brand udah kebayang sebenarnya it's about apa gitu. Yang tadi sari laut. Wah Ayam ini bakar. restoran seafood nih gitu ya kan. Iya, iya, Ya iya. kan? Gak mungkin tiba-tiba kayak ayam bakar gitu kan. Gitu. Jadi branding also important. Gimana caranya supaya apa namanya dalam waktu singkat kalian customer kalian bisa kenal brand kalian seperti apa gitu. Karena brand create loyalty juga kan gitu. Nah, terus kemudian yang ke-7 itu marketing gitu. Selama ini produk bagus, cara masarannya gimana sih? Tepat apa enggak? Offline, online gitu kan dan banyak hal lain gitu ya. Activation-nya seperti apa gitu. Kemudian yang ke-8 ya sales-nya gitu. Apakah bisnis modelnya B2C, B2B, punya produk gitu ya, catering dan lain-lainnya. Nah itu yang juga kita liatin juga sih gitu. Bisa jadi selama ini ternyata apa namanya salah jualan bisa juga Iya, gitu. iya, iya. Jadi ya 8 aspek itu sih yang Iya. harus diliatin satu persatu. Keren banget sih, itu cukup lengkap, komprehensif, jadi memang ini bisa ngebantu banget gitu. Pernah nggak ngalamin ada satu case study yang mungkin lucu atau epic, atau ya mungkin gimana, ada nggak dari yang sekarang mungkin member atau klien atau apa gitu? Sebenarnya yang pasti mereka akan merasa bahwa produk mereka enak Oh, gitu. iya, Itu ya udah pasti, pasti ya pasti, kan. pasti, tapi kan Mereka belum pasti tentu lidahnya, iya, iya. iya, tapi yang jadi tantangan selalu di
operasional dan finansial sih. Maksud saya kalau kita bicara branding itu bisa kita rubah. Soalnya kita bisa ngikut lah gitu sebenarnya bisnisnya mau dibawa kemana. Nanti kita bisa cari tahu foundersnya mau arahnya mana sih. Branding bisa ngikutin. Marketing juga very dynamic. Kita bisa ngikutin target segmennya gitu. Sales juga kita bisa ngikutin gitu. Nah tapi ya selalu tantangannya lebih ke operasional sama finansial gitu. Yang kadang mereka merasa gue udah jalanin ini 10 tahun loh gitu dan jalan kok gitu. Kenapa gue harus berubah gitu. Padahal kalau kita bicara operasional itu zaman juga berubah. Kita tahu food teknologi kan semakin maju gitu. Terus juga kemudian kita tahu bahwa teknologi sistem juga semakin maju gitu. Kalau kita nggak adaptif dengan menggunakan sistem yang ada, bisa jadi kita malah ketinggalan sama kompetitor-kompetitor yang udah manfaatin itu sehingga bisnisnya bisa jauh lebih cepat majunya gitu. Jadi memang kendala kita atau yang keunikan yang kita sering temui itu lebih ke bagaimana mereka udah di zona nyaman dan mereka kurang bisa menerima sesuatu yang baru. Ini dari rasa dari semuanya tadi kan diatur ke situ ya. Kalau kita ngomongin Wahyu kan memang dulunya tadi teknologi company kan. Ya. Akan ada penerapan ke situ nggak untuk para teman-teman ini? Harusnya karena kita melihat mereka balik lagi tadi masih sangat tradisional ya. Maksudnya dalam arti ya karena pandemi makanya ada akselerasi teknologi kan. Betul. Oke semuanya pada ke platform online, mereka udah mulai cashless gitu. Kalau nggak ada pandemi mungkin mereka masih ya nanti aja deh gitu. Nah, tanpa ada online juga saya masih survive kok gitu. itu dia. Ya kan. Nah akhirnya memang keadaan yang memaksa untuk mereka jadi harus go online gitu ya. Sebenarnya itu sih kita lihat bahwa masih banyak hal-hal yang sebenarnya bisa digitalisasikan gitu. Nah, makanya kita lihat kayak bisa deh kalau misalnya suatu saat kita bisa create ini, create itu gitu karena kita ngelihat banget pain problem mereka di lapangan. Tantangan terbesar tuh. Tantangan terbesar teknologi. ya. Teknologi, untuk adaptasi teknologi. Benar. Buat mereka merubah kebiasaan itu nggak gampang. Butuh waktu, butuh budget. Terus gimana? Ya saat ini kita masih riding the wave kali ya. Riding the wave itu dalam arti ya udah deh ada big company yang mampu mengedukasi mereka soal digital ya udah kita riding the wave dulu aja. Contohnya ada aplikasi mengenai bagaimana pencatatan misalkan gitu ya, atau ada aplikasi yang bantu mereka untuk order gitu ya dan lain-lainnya ya udah biar mereka membantu edukasi gitu ya sampai suatu saat ya akhirnya mereka bisa teredukasi dan udah punya habit yang menggunakan itu ya nanti kita bisa edukasi hal-hal teknologi yang lain gitu. Jadi nembeng aja deh gitu. Saya tuh seneng ya teman-teman yang ngeliat kalau kita ngeliat Kak Peter terus Wahyu, dia bikin Wahyu Ventures. Ini tuh sebenarnya resonate banget dengan apa yang di Entrepreneur Society kerjakan. Kita ciptakan visi kita untuk mempersatukan Indonesia tadi kan tanpa diskriminasi dan mensejahterakan rakyatnya melalui pengembangan ilmu, edukasi, inspirasi dan peluang dalam dunia kewirausahaan. Jadi dengan adanya tadi Wahyu Ventures kita bisa kolaborasi lebih banyak, terus ngomongin bisa ngebantu teman-teman tadi yang UMKM. Bener. Nah justru Kak Peter ini juga dia selain venture builder dia juga ngebangun ekosistemnya lah in a sense gitu kan. Betul. Nah ini yang mau diceritain gak tuh yang kemarin kata ada bisa ngedukung dari cabang-cabang yang kupon-kupon itu. Oke. Itu boleh diceritain dulu atau belum? Boleh dong. Ini bisa ngebantu teman-teman juga tuh untuk tadi dari discountnya, datengin crowdnya dan sebagainya. Tapi nanti kalau pengen belajar lebih lanjut ada linknya di bawah sini nanti di caption akan ditulisin ya gitu ya. Yes. Jadi karena kita punya network F&B yang cukup luas gitu ya. Nah kita diminta sama Oppo smartphone Oppo gitu ya. Jadi ya sambil ini juga smartphone Oppo sebagai partner. Tolong sponsor nanti next time Oppo. Asik. Iya. Find X8. Nah kita diminta sama Oppo untuk jadi mitra mereka untuk membantu aplikasi mereka yang namanya Coupon gitu. Nah kenapa I'm very excited, kenapa? Karena Oppo ini mereka pengen supaya F&B ini bisa
lebih banyak customer yang datang Hmm. ke restoran mereka. Kenapa? Karena mereka keluarin aplikasi Coupon ini aplikasi diskon makan sebenarnya Hmm. gitu. Jadi kalau yang mau, mereka tahu lah orang Indonesia ini suka Suka diskon. makan, Ya, suka makan dan suka suka makan dan diskon suka diskon. Oke. gitu. Betul, dua itu. Dan akhirnya mereka mau coba rangkul banyak F&B. Yuk siapa nih yang pengen supaya restorannya diramein lewat asetnya mereka. Karena kita tahu Oppo ini handphone nomor 1 di Indonesia secara market share. Mereka bisa datengin traffic ke restoran-restorannya kalian gitu lewat aplikasi ini. Harapannya adalah customer sebelum sebelum menuju ke suatu restoran, mereka belanja diskonnya dulu nih gitu, yang kayak pengen makan di di shopping mall ini deh. Coba buka Coupon kira-kira yang lagi ada diskon apa ya di mall ini gitu. Nah, Coupon punya banyak list of restoran yang sebenarnya sedang diskon. Ada yang 20%, bahkan sampai ada yang lagi 50% Oh, gitu. wow. Nah, menariknya bagi restoran-restoran ini adalah diskon itu disubsidi oleh Couponnya sendiri gitu. Jadi itu yang menarik banget. Yang biasanya mungkin kalau restoran-restoran promo diskonnya dari kantong pribadi. Nah, kali ini dibantu sama si Coupon. Diskon restorannya itu Coupon yang tanggung sebenarnya. Jadi ini sebenarnya opportunity yang gede banget buat teman-teman pengen supaya restorannya tambah rame, pengen supaya exposure-nya dapet, pengen supaya customer lebih banyak datang gitu ya, customer baru lebih banyak datang tanpa mengeluarkan biaya sendiri. Jadi gabung Coupon. Tuh, masuk. Asik kan? Nanti linknya ya, teman-teman tenang aja. Lewat Entrepreneur Society spesial. Spesial asik ya. Nah, Gue menariknya sebenarnya balik lagi bener Entrepreneur Society kan kita tahu kalau nggak salah nggak cuma F&B ya. enggak. Nah, menariknya Coupon kali ini memberi kesempatan gitu ya untuk Entrepreneur Society, nggak cuma F&B deh yang gabung, di luar F&B juga silahkan gabung, kita bisa ngobrol. Menarik. Nanti banyak lah teman-teman kita yang dimentorin langsung juga, yang cabangnya udah banyak, itu bisa Bener. kolaborasikan. Iya. Ya, nah kembali lagi Kak Peter, kalau kita ngomongin tadi kan, biar nggak melenceng kejauhan, nanti gue cerita terlalu banyak tentang di Entrepreneur Society. Kalau mau belajar nanti tinggal ngeliat aja, kalau kenalan langsung gampang ya. Tadi bisnis kuliner, sekarang kita ngelihat tren eranya nih, gitu kan. Kamu udah ngalamin tadi pandemi, endemi, dan sekarang nih udah new normal, udah normal lah ya. Current trend Indonesia, pengusaha kuliner, F&B, seperti apa? Kalau kita lihat mau ada tren ini itu ujung-ujungnya orang Indonesia suka comfort food lah ya. Ya gak sih? Seperti apa tuh? Ya ujungnya kita suka nasi, ya kan, ayam goreng, soto, ya. Jadi ya emang ujungnya makanan yang memang udah kita biasa gitu. Kita tahulah banyak yang sekarang lagi rame ya jualannya bakmi. Yang lagi rame jualannya apa sih? Nasi ayam, nasi tempong, ya kan. Sesuatu yang orang nggak perlu mikir lagi rasanya seperti apa. Sesuatu yang orang nggak perlu takut untuk mencoba gitu. Jadi udah tahu seperti apa. Jadi kalau menurut saya, kalau misalnya kalian pengen sesuatu yang sustain gitu ya just looking for a comfort food gitu, yang orang bisa makan seminggu berkali-kali gitu. Tapi kalau kalian pengen jadi pionir gitu ya, punya uang cukup banyak, resource cukup banyak, kalian pengen ciptain tren ya silahkan juga gitu. Siapa tahu memang akhirnya kalian jadi real winner di produk tersebut gitu. Tapi memang butuh tadi effortnya cukup besar, edukasi market gitu. Budget lah itu perlu. Ya. Betul, sehingga yang tadinya tren akhirnya jadi sebuah culture gitu. Ya udah biasa gitu. Kita tahu lah silky pudding, yogurt, yang tadinya sesuatu yang baru, tren gitu ya. Dan akhirnya sekarang udah jadi culture kita, udah biasa gitu. Kita makan yogurt gitu. Kita udah biasa gitu makan puding yang silky. Teman-teman semua itu. Iya. Betul. Ya memang kalau ngelihat ya, salah satu restoran yang comfort food yang bisa dimakan setiap hari gitu kan. Saya tuh doyan banget kalau datang ya di Green Lake itu ada satu namanya Resto Mama Pit. So selling banget. Gimana? Tapi teman-teman harus nyobain kalau lagi di Green Lake, sama satu lagi di mana lu baru buka? Di Hampton, di Gading Serpong. Gading Serpong gitu kan. Jadi
Resto Mama Pit ini Mama Peter. Yes, Iya kan? restorannya mama saya. Gitu dan makanannya emang enak ya, comfort food bener, makan nasi, lauk pauk, segala macam sayur dan dagingnya itu enak sih Bro. Gua Benar, itu di bukan situ. jualan, mohon maaf, cuman gitu ya. Ya, tapi ada story yang menarik sih soal Mama Pit Oh boleh juga. ceritain dong, karena kita perlu tahu kan kalau tadi ngomongin background-nya sebagai mentor seperti apa, Ya, bisnis kulinernya juga ada guys dan itu enak gitu kan. Silakan coba. mungkin Mama Pit itu bisa dibilang kebaikan Tuhan juga. Jadi tadi ya, kita kan udah dari sisi 8 pilar gitu. Hmm, Tapi sebenarnya ada satu lagi yang paling penting sih, berkat Tuhan juga sih I gitu. see. Kalau orang dunia bilang hoki lah gitu, Hmm, beruntung gitu. Tapi kalau kita as a believer ya itu berkat lah gitu. Jadi tanpa berkat Tuhan kita juga nggak bisa apa-apa kan, mau kita siapin apapun gitu kan. Nah, hmm. tapi ketika kita udah siapin kita udah siapin segala sesuatunya, tinggal tunggu timingnya berkat Tuhan tercurah aja jadi gitu. Nah itu yang terjadi pas Amin. Mama Pit, kita udah siapin ini itunya gitu ya. Menariknya adalah kita nggak pernah marketingin loh. Hmm. Marketing juga seadanya, maksudnya ya udahlah itu cuma buat happy my mom punya tempat makan, menyalurkan hobi masaknya gitu ya. Nah kebetulan di sebelahnya ini ada restoran baru yang viral. Itu kebetulan banget, Nebeng. nebeng. Ternyata kita tuh nebeng keviralannya. Oke. Karena mereka viral, kebetulan rame banget Hmm. dan masaknya akhirnya jadi waiting list kan, Hmm. nunggu kan. Orang mikir, aduh Tumpah sebelah. udah lapar nih gitu kan. Aduh nggak mau nunggu deh 40 menit, udah deh lihat sebelah, oh ini makanannya menarik-menarik nih gitu. Akhirnya kita dapat kelimpahannya sih. Jadi Wih mantap. itu juga unpredictable gitu. Bukan yang kayak oh kita sengaja mau di sini gitu supaya di sebelah Hmm. ini, enggak juga gitu. Hmm. Tapi ya karena somehow diatur sama yang di atas, tiba-tiba restoran sebelah kita tuh ramai banget gitu. We are very grateful gitu. Mantap ya itu. Makanya kita nggak pernah tahu ya benar, semua boleh direncanakan. Tapi kan kembali lagi teman-teman ya, jangan lupa sama Tuhan karena Iya, mau nggak mau ya bawa dalam doa terus berikan yang terbaik aja. Itu kayak tadi betul. setiap ada prosesnya dan berikan yang terbaik. Udah itu tiba-tiba ya bisa kelihatan. Mantap Bener, banget tuh. bener. Tapi semoga restoran makin ramai ya. Amin, amin. Thank you. Final question. Jadi buat teman-teman yang lagi nyimak nonton gini segala macam. Dari tadi ini kan udah dapat nih ada 8 pilar apa segala macam itu yang kalian mesti pertimbangkan kalau sebagai kuliner. Itu apa yang mesti dikerjakan. Kalau kita gali secara teknisnya lagi mungkin bisa panjang dan itu makanya nanti kenapa teman-teman bisa kontak sama Kak Peter langsung. Tapi coba untuk para pengusaha F&B, tips and tricks right now buat yang anak-anak muda yang mau berbisnis nih. Kira-kira apa aja sih sebenarnya yang mesti dipertimbangkan dan dilakukan gitu. Tadi kita udah bahas kan secara detailnya, cuma mungkin buat tips singkat aja nih. Ya, kita harus tentuin dulu nih gitu. Apakah kalian akan short term atau long term gitu. Hmm. Kalau short term ya nggak apa-apa, ikut tren aja nggak apa-apa. It's okay karena kita tahu tren palingan cuma syukur-syukur setahun, syukur-syukur 2 3, 6, tahun 9 gitu, bulan. iya kan? Betul ya. Jadi kalau misalnya, ini lagi tren nih, apa namanya, salt, bake Salted egg. salted egg ataupun ada sekarang salted bakery atau salted bread gitu. Jadi kayak misalkan ada something yang lagi rame gitu ya, terus kalian buat gitu ya, ya nggak apa-apa gitu. Ya make sure kalau misalnya memang kalian memanfaatkan momentum itu Ya, gitu. ya, ya, ya. Nah, atau ada juga yang long term nih gitu, yang long term yang kalian merasa bahwa ini produk kalian percaya ini bisa sustain, ini bisa di scale up, ya itu 8 hal yang perlu kalian siapin sih sebenarnya gitu. Jadi Hmm. kalian udah punya mindset dulu nih gitu. Buat saya dua-duanya nggak masalah, selama memang jadi ada yang bilang, "Wah lu mah cuma ikut tren doang," gitu. Ya nggak apa-apa kalau memang selama mereka bisa mendapatkan keuntungan dari tren tersebut. Selama tidak merugikan juga Selama ya. tidak merugikan orang juga gitu. Jadi jangan sampai juga gitu ya Ya, ya, kayak ya, ya. akhirnya merugikan orang dengan memanfaatkan tren berharap orang juga bisa long term. Padahal kita tahu trend is a trend gitu ya. Ada masa jangka waktunya juga gitu. Betul, betul. Gitu. Terus kemudian yang kedua pastikan juga soal sumber dayanya juga gitu. Kadang memang kalau anak muda mimpinya besar bisa jadi tenaganya bisa jauh apa nih gitu. Jadi pastikan juga sumber dayanya juga sih gitu. Jadi baik itu dari sumber daya manusia, sumber daya
apa namanya, keuangan pastinya gitu ya. Terus juga kemudian sumber daya, knowledge-nya gitu ya, cari mentor, cari komunitas gitu. Jadi pastiin dulu sumber dayanya bisa menopang, mimpinya kalian juga gitu. Yes. Nah terus kemudian, yang ketiga, kalian pastiin juga kalau kalian ini punya, karakter yang memang, kita selalu bilang it's a winning character gitu, Hmm. yang, nggak gampang nyerah gitu ya, yang tanggung jawab gitu ya, yang memang, go bold and beyond gitu ya, gitu. Jadi, Gue suka nih. ya karena percuma kalau misalnya kalian udah, prepare ini itunya, tapi akhirnya karakternya destroy everything gitu, sama aja kan gitu. Jadi menurut saya sih itu sih, yang Hmm. terlepas balik lagi, produk bisa di-improve, brand bisa di-improve gitu. Yang paling penting adalah founders-nya gitu. Makanya kenapa di Wahyu Ventures kita selalu perhatiin founders-nya, bukan, Hmm. bukan produknya dulu gitu, bukan bukan brand-nya dulu gitu. Brand-nya memang brand sama produknya pasti as a trigger gitu, tapi pada saat kita nyari tahu lebih dalam pasti kita ngobrol sama founders-nya dulu. Ini founders-nya seperti apa nih? Bisa dipercaya apa enggak? Tanggung jawab apa enggak? Hmm. Tahan banting apa enggak? Hmm. Mampu berinovasi apa enggak? Kreatif apa enggak? Gitu. Jadi, kita selalu founders first gitu. Ya. Bagus banget tuh. Teman-teman sekali lagi ya, kita udah belajar banyak banget. Thank you banget Kakak Peter. Sama-sama dengan Kata senang Peter hati. Sharer dari Wahyu ini udah datang berbagi buat kita. Wah gila. Aduh, kecil-kecilan saya sendiri juga sebenarnya masih belajar banget sih. To be honest kan kayak, di podcast pertama kita ya, bahwa Wahyu sendiri masih terus berjuang, Wahyu sendiri terus kita masih improve banyak hal gitu. Tapi, hidup ini kan sebenarnya, it's a marathon gitu, Yes. gitu. Yang memang kadang kita tahu kapan harus sprint, kapan harus juga, istirahat, kapan juga harus tahu, di mana kita menikmati setiap momen perjalanan kita menuju garis finish kita kelak gitu. Betul. So, just enjoy the process Ya, gitu, menuju garis finish kita. keren. Kita yang penting teman-teman tahu garis finishnya, kira-kira acara-acara kemana. Mungkin nanti berubah sedikit deh, nggak apa-apa. It's Tapi okay. setiap ada prosesnya juga. Itu kita ngeliat kita belajar banyak banget ya. Dari resilience sama dari faith. Dari Kakak Peter, dari Wahyu. Itu thank you banget sekali lagi udah berbagi sama kita-kita. Dengan senang Nah, hati. semoga jadi berkat buat teman-teman di luar sana. Dan buat teman-teman kalau kamu mau belajar lebih lanjut. Kalau kamu pengusaha kuliner, itu bisa nanti ikut di Wahyu Ventures. Ada beberapa event-eventnya juga. Nanti kita bakal bikin event kolaborasi juga ke depannya dengan The Entrepreneur Society. Karena The Entrepreneur Society juga kalau teman-teman pengen belajar ilmu bisnisnya, pengembangannya, naik kelasnya, kurikulum dasarnya. Videonya ada di channel ini, video-video awal mungkin bentuknya saya masih rada bulat. Nanti kita akan re-record lagi pas saya kurusan. Tapi itu kurikulum dasar yang kita bagikan buat teman-teman supaya bisa naik kelas dan nanti bisa berkolaborasi lebih banyak lagi. Bergabung bersama kami di The Entrepreneur Society, Yes. ketemu sama mentor-mentor, ketemu sama orang-orang hebat supaya bisa nanti kolaborasi lebih besar lagi. Kalau misalkan emang bisnisnya nanti butuh bantuan, bisa ketemu langsung sama Kakak Peter kalau kamu di FMI Kuliner dan banyak mentorship juga kalau misalkan emang perlu datang konsultasi, diskusi, gabung jadi para member elites, bisa turut berbagi sama kita-kita dan yang penting kalau kamu gabung ke komunitas itu bukan cuma mikirin gue dapat apa. Karena kalau kamu cuma mau ke situ mau nyerap doang, ya kamu nggak akan bisa dapat secara maksimal. Tapi kamu bisa kontribusi apa? Kalau kita bangun ini semua, visi misinya, saya yakin juga Wahyu tadi ngomongin ilahi, biar jadi perpanjangan tangan berkat Tuhan buat Amin. orang kan. Di Entrepreneur Society juga sama. Saya selalu pengen supaya teman-teman semua di sini para pujangga impian, pejuang takdir bisa jadi perpanjangan tangan berkat Tuhan bagi sesama. Amin. So, let us grow together gitu ya Yes. teman-teman. Bro, buat Yes. teman-teman yang nonton, Ya. pesan dari Kakak Peter. Mungkin ya dari tadi kan kita bicara soal struggle, apa namanya, kayak mental health, kemudian tantangan-tantangan. Jangan sampai ternyata membuat teman-teman di sini akhirnya jadi takut gitu. Iya. Nah, justru kita sebagai pengusaha, yang punya faith, justru harus berani gitu. Gue teringat bahwa, Musa ketika keluar dari tanah Mesir itu, bawa bangsa Israel dari tanah Mesir itu, Tuhan nggak kasih tahu kan kalau misalnya ternyata bakal ada laut yang terbelah, bakal ada ini itu gitu. Yes. Musa cuma just say yes, ayo gitu kan. Cuma yang kayak just do it gitu. Selama ada pimpinan Tuhan gitu kan. Bahkan
Musa bilang dia nggak akan bergerak kalau misalnya nggak ada Tuhan gitu. Jadi sedemikian Musa mengandalkan Tuhan ya sih. Mungkin mental itu yang kita harus punya gitu. Ya. Yang kita bisa apa namanya kita harus punya mental berani selama Tuhan di pihak kita ya kan. Siapa lawan kita. Keren abis teman-teman. Tuh dengerin ya. Dan ingat pokoknya selalu berdoa dan berikan yang terbaik dari diri kamu, berusaha. Yes. As usual, di Entrepreneur Society, Go bold and beyond. Sampai jumpa.